Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum itu Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua agar segera mengisi link presensi kehadiran yang telah Ibu lampirkan di WA Group. Untuk hari ini kita melakukan pembelajaran daring kembali karena mengingat angka COVID semakin tinggi dan naik ya. Nah, tetapi semoga dengan adanya hal itu tidak menjadi penghalang untuk kalian semua agar tetap semangat belajar. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan keempat dan kita akan membahas mengenai materi virus. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan virus? Nah, jadi virus adalah agen infeksi yang berukuran sangat kecil yang dapat bereproduksi di dalam sel inang yang masih hidup. Ketika terinfeksi, sel inang tersebut dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan sangat cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel dan pembentukan virus-virus sendiri baru berlangsung di dalam sel inang yang terinfeksi. Nah, selanjutnya yaitu sejarah penemuan virus. Virus sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu virion, yang artinya adalah racun. Kemudian berikut ini merupakan beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus, yaitu yang pertama ada Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, Meyer ini berasal dari Jerman. Nah, Meyer mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat ini menjadi sakit. Meyer kemudian mencoba mengamati daun tembakau yang sakit tersebut dengan menggunakan mikroskop biasa. Nah, tapi Meyer tidak dapat menemukan bakteri yang diduga menjadi penyakit tersebut. Kemudian Meyer menyimpulkan bahwa bakteri penyebab pada penyakit tanaman tembakau ini berukuran lebih kecil dari ukuran bakteri biasanya. Selanjutnya pada tahun 1892 ada ilmuwan Dmitri Ivanovsky. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan asal Rusia yang melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang tadi, yaitu tanaman tembakau yang sakit, dengan menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat juga. Ternyata tanaman tembakau yang sehat ini menjadi sakit juga. Nah, Ivanovsky kemudian menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau ini adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan tersebut. Selanjutnya itu ada Martinus Beijering pada tahun 1897. Nah, beliau merupakan ilmuwan asal Belanda yang melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa apakah agen penyebab penyakit ini dapat berkembang biak atau tidak. Nah, beliau melakukan percobaan yaitu dengan menyemprotkan getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sehat. Setelah tanaman yang sehat itu menjadi sakit, getah tanaman tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman lainnya dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan atau percobaan. Nah, ternyata melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogen ini tidak berkurang. Nah, agen tersebut juga berbeda dengan bakteri karena tidak dapat dikembangbiakkan di dalam cawan petri yang berisi nutrisi. Selain itu juga tidak dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Maka dari itu beliau menyebutnya dengan virus yang lolos saring atau filterable virus. Selanjutnya yaitu ada Wendell Meredith Stanley. Nah, beliau merupakan seorang ilmuwan asal Amerika yang berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri virus. Virus berukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 mikrometer dan paling besar yaitu ukurannya 200 mikrometer. Karena itu, virus hanya dapat dilihat
di bawah mikroskop elektron. Maka dari itu virus juga disebut dengan makhluk hidup yang mikroskopik karena hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Yang kedua yaitu tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti tersebut berupa RNA atau ribonukleik asid dan DNA. Yang ketiga yaitu virus tidak mempunyai membran dan organel-organel yang penting bagi kehidupannya. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada di dalam sel hidup atau jaringan yang hidup. Dan ciri-ciri virus yang terakhir yaitu biasanya virus ini stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Nah, bentuk virus sendiri itu memiliki bentuk yang beragam, mulai dari yang bentuk batang, kemudian ada juga yang bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, kemudian ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk filamen, kemudian ada polihedral, dan ada juga yang seperti berbentuk huruf T. Nah, di sini ada struktur dari bakteriofag. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kepala, leher, dan ekor. Nah, selanjutnya kita masuk ke replikasi virus. Nah, apa sih yang disebut dengan replikasi virus? Jadi, replikasi virus adalah perkembangbiakan virus, atau disebut juga dengan perbanyakan diri virus di dalam sel inang. Nah, dari sel inang ini, virus mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Jadi, keberhasilan virus dalam berkembang biak ini tergantung dalam jenis virus dan kondisi ketahanan sel inangnya. Nah, proses perkembangbiakan virus itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada daur litik dan daur lisogenik. Nah, yang pertama itu ada daur litik. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya injeksi virus. Nah, virus yang mampu bereproduksi dengan cara daur litik itu disebut dengan virus virulen. Tahapan-tahapannya itu ada, yang pertama itu ada adsorpsi, yang kedua ada penetrasi, kemudian yang ketiga yaitu sintesis dan replikasi, yang keempat ada pematangan dan perakitan, dan yang terakhir yaitu lisis. Selanjutnya yaitu pada siklus lisogenik. Jadi pada siklus lisogenik ini terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Nah, tahapan-tahapan dari siklus lisogenik itu ada, yang pertama ada adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga penggabungan, dan selanjutnya yang keempat itu ada pembelahan, dan yang terakhir yaitu ada sintesis. Nah, virus memiliki dampak yaitu dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia ataupun hewan dan juga tumbuhan. Pada manusia, virus dapat menyebabkan penyakit yaitu salah satunya adalah influenza. Kemudian pada hewan, penyakitnya yang ditimbulkan adalah salah satunya yaitu rabies, dan pada tumbuhan yaitu penyakit BGM. Nah, penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini dapat kita cegah yaitu dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan vaksinasi, dan yang kedua yaitu melakukan penerapan pola hidup yang sehat. Nah, penerapan pola hidup yang sehat itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan mencuci tangan, kemudian melakukan gerakan 3M, terus kemudian menjaga kebersihan dan kesehatan hewan-hewan peliharaan, dan selalu mengonsumsi makanan yang bergizi dan banyak mengandung vitamin serta antioksidan. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi ini, dan juga jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan pada WA group, dan juga kalian harus tetap jaga protokol kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.